Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Trihandayani dengan NIM 220507643, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video ini saya akan berpidato mengenai potensi sumber daya manusia dalam mata kuliah retorika. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, Ibu Marwah, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat sampai pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia, yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang mahasiswa. Saya merasa terpanggil untuk berbagi pemikiran, pengalaman, dan juga pandangan terkait potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Saya berharap bahwa sumber daya manusia yang akan saya sampaikan dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi kita semua, sehingga kita dapat mengetahui seberapa penting sumber daya manusia ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Para pendengar yang saya hormati, sebelum kita lanjut, alangkah kita mengetahui pengertian apa itu sumber daya manusia. Menurut Hasibuan 2016, sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan kerja agar efektif dan efisien, serta membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang memiliki sumber kekayaan alam yang sangat berlimpah, serta jumlah sumber daya manusia yang sangat banyak, sehingga membuat Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang sangat beragam meliputi kekayaan tambang, minyak, gas, sampai kekayaan bawah laut, perikanan, dan sebagainya. Potensi ini juga didukung sumber daya manusia yang tinggi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018 yang menduduki posisi keempat penduduk terbesar di dunia, di bawah posisi Tiongkok, India, dan juga Amerika Serikat. Hal ini seharusnya dapat memberikan keuntungan besar bagi perekonomian di Indonesia. Apabila sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dikelola dengan baik, dapat menjadi potensi bagi pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Para pendengar yang saya banggakan, ada beberapa potensi dari sumber daya manusia yang wajib kita semua ketahui. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat menjadi salah satu potensi bagi sumber daya manusia di Indonesia. Memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, mencapai 255 juta jiwa pada tahun 2023. Yang kedua, jumlah tenaga kerja. Potensi sumber daya manusia dilihat melalui jumlah tenaga kerja yang semakin banyak, jumlah tenaga kerja yang diserap. Maka, pembangunan negara akan semakin pesat. Tentunya, dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, semakin banyak pula tenaga kerja yang akan tersedia. Yang ketiga, ada kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan atau keahlian. Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung dengan kemampuan, keterampilan, atau keahlian yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Jumlah sarjana yang lulus di Indonesia mencapai rata-rata 250.000 per tahun. Artinya, setiap tahun Indonesia mampu mencetak tenaga kerja intelektual sebanyak 250.000 orang. Tetapi, kenyataannya, tidak semua pekerja intelektual mendapat pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Sumber daya manusia yang unggul akan menjadi modal utama bagi Indonesia untuk bersaing di kancah internasional.
Dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara optimal, kita yakin Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera. Para pendengar yang saya hormati, ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama ada dengan melakukan pelatihan. Dalam pengembangan sumber daya manusia, seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan maupun pemerintahan, maka bisa dilakukan pelatihan bagi orang tersebut. Yang kedua ada pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja, yang artinya suatu pengembangan yang sifatnya formal dan berhubungan langsung dengan karir mereka itu sendiri. Yang ketiga ada pembinaan. Cara melakukan pembinaan bagi karyawan atau aparat di suatu perusahaan maupun pemerintahan bisa dengan mengatur serta membina mereka yang menjadi subsistem organisasi dengan melalui beberapa program penilaian dan juga perencanaan. Yang keempat ini ada rekrutmen. Melakukan rekrutmen pada suatu perusahaan maupun pemerintahan untuk mendapat sumber daya manusia yang sangat baik. Yang kelima ini ada mengadakan perubahan sistem. Tujuan utamanya adalah sebagai antisipasi jika muncul suatu ancaman sekaligus peluang yang berasal dari faktor eksternal. Yang keenam ini ada kesempatan. Beri kesempatan pada setiap karyawan atau aparat untuk menyalurkan ide atau gagasan mereka yang akan memajukan perusahaan maupun pemerintahan itu sendiri. Yang ketujuh yaitu memberikan penghargaan. Beri penghargaan pada karyawan atau aparat yang memiliki prestasi secara khusus dalam perusahaan atau pemerintahan. Hal ini dapat menjadi salah satu cara dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Hal ini membuat mereka menjadi lebih termotivasi dan dampaknya cukup besar bagi perusahaan maupun pemerintahan. Namun, kita tidak dapat memungkiri bahwa terdapat beberapa tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Masalahnya, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja, masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, para pendengar yang saya hormati, mari kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kita harus memprioritaskan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, kita dapat mencetak generasi muda yang cerdas, sehat, dan kompetitif di era global ini. Akhir kata, marilah kita bersama-sama bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.